kami menyampaikan, tentunya itu juga menjadi sebuah PR besar bagi kami untuk kemudian juga bisa mengamalkan dan bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan apa yang kita sampaikan. Dan karena memang menjadi seorang pendidik sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pendidik itu adalah muallimun nasal khair. Pendidik itu adalah muallim, orang yang mengajarkan an-nas kepada manusia itu dengan al-khair, kebaikan dan untuk kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan pendidik. Dan dalam bahasa-bahasa agama, seorang pendidik bisa dikatakan seorang muallim, seorang pendidik bisa dikatakan murabbi, seorang pendidik bisa dikatakan mudarris, seorang pendidik juga bisa disebut dengan berbagai sebutan-sebutan yang lain. Namun semuanya punya maksud dan tujuan yang sama. Mereka orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada orang yang lain, maka bisa dikatakan sebagai seorang pendidik. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang muallimun nasal khair, orang-orang yang mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia, terlebih Nabi Muhammad SAW dahulu mengajarkan atau menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang mereka menularkan, menyampaikan, mendidik, mengajarkan kebaikan kepada manusia dan kepada generasi umat ini, maka mereka akan mendapatkan salawatnya Allah dan juga mendapatkan salawatnya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, mereka itu bersalawat kepada para penular, pengajar kebaikan-kebaikan kepada manusia yang lain, tidak terkecuali seorang pendidik. Dan pendidik di sini bisa menjadi pendidik orang yang dewasa, mendidik orang yang tua, mendidik orang yang sebaya, mendidik dalam kajian dan majelis, mendidik dalam dunia pendidikan sebagai seorang pengajar. Dan ana dan antum sekalian, kita semuanya sebagai seorang pendidik dalam dunia pendidikan, yang alhamdulillah yang akan memudahkan bagi kita nantinya untuk berdiskusi adalah ketika yang kita didik itu sama-sama dalam marhalah, dalam tingkatan yang sama. Kita juga di tingkat SD, para ustadzah sekalian juga di tingkat yang sama. Tentunya ini semua menjadikan mudah bagi kita nantinya untuk bisa menyatukan pandangan dan juga memberikan salah satu atau beberapa hal yang ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pijakan bagi kita bersama untuk menjadi seorang pendidik. Dan setelah itu kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabiat beliau, juga kepada seluruh umat yang mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Baik para ustadzah sekalian yang kami muliakan, berbicara tentang seorang pendidik atau berbicara tentang pendidikan, ya kita rasa semua kita faham bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tentang pendidikan dan mengatur sedemikian rupa yang dinamakan dengan pendidikan. Sebagaimana anak-anak kaum muslimin, mereka butuh dengan yang namanya pendidikan. Sehingga para ulama-ulama kita, para murabbi, para muallim, mereka yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa mengajarkan umat kepada nilai-nilai kebaikan, mereka telah menulis beberapa tulisan-tulisan mereka yang berbicara tentang dunia pendidikan dari kalangan ulama-ulama yang terdahulu. Karena memang rata-rata para ulama mereka pendidik, dan sampai kepada para asatidah kita, para guru-guru kita yang sampai sekarang mereka juga masih menjadi seorang pendidik, mendakwahkan agama, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sana ada buku yang
bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menyiapkan generasi. Artinya ketika dalam buku ini dikatakan cara Nabi Muhammad SAW menyiapkan generasi, berarti di sini adalah siapa yang menjadi pendidik? Nabi Muhammad SAW. Ada juga buku tentang bagaimana atau mendidik generasi ala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik generasi ala sahabat Nabi. Berarti dalam buku ini yang mendidik adalah para sahabat, sehingga kita akan mengambil pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga nanti akan melihat bagaimana para sahabat mereka mendidik generasi umat yang mulia ini. Kemudian juga di sana ada beberapa kitab-kitab yang lainnya yang mungkin bisa kita jadikan atau mungkin bisa kita cari di tempat-tempat yang mungkin kita bisa mencari di sana. Dan di antara buku yang mungkin kita akan jadikan sebagai referensi dalam pertemuan ataupun dalam diskusi kita ini, dalam pembelajaran kita ini, ada satu buku yang ini sangat penting bagi kita bersama. Ini ada buku yang berjulukan dengan 6 bekal pendidik dan pengasuh. Ya, ada 6 bekal bagi pendidik dan pengasuh. Dan ini ditulis oleh Ustaz Wahab Rajasam hafizahullah taala. Beliau menulis ini sebagai bentuk catatan 20 tahun beliau menjadi seorang santri, menjadi seorang pengasuh, menjadi seorang guru pesantren, menjadi pemimpin pesantren, menjadi perintis pondok pesantren, dan menjadi konsultan pendidikan. Dan beliau tuangkan dalam buku ini, sehingga ikhwani wa akhwati, para ustaz dan para ustazat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga buku ini sangat menjadi buku yang direkomendasikan dan bahkan menjadi recommended SDM bagi sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, ya, terutama pendidikan-pendidikan yang berbasis Islam. Karena beliau hafizahullah taala menuangkan dalam buku beliau ini berbagai nilai-nilai agama, dan semuanya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan manhaj yang benar. Karena beliau hafizahullah taala sendiri termasuk di antara alumni pada pesantren Al-Irsyad Tangaran, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Dan tentunya beliau di sini juga menukilkan perkataan para ulama, menyebutkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau menyebutkan tentang penelitian-penelitian ataupun ungkapan-ungkapan para tokoh-tokoh pendidikan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, yang tidak diambil hanya dari para pendidik-pendidik di negara kita ini, namun beliau hafizahullah taala juga merangkum dan mencantumkan di dalamnya perkataan-perkataan, ya, yang itu semuanya bisa diambil dari setiap pendidik-pendidik yang mereka menjadi para pendidik di dunia pendidikan ini. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beliau hafizahullah taala di sini menyebutkan tentang 6 bekal bagi seorang pendidik, seorang pengasuh, seorang guru, dan seorang yang memang mereka menularkan kebaikan kepada anak-anaknya. Namun sebelum kita sampai kepada pembahasan ini, sebagai muqaddimah kita kaum muslimin muslimat, para akhwat dan para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada satu hal yang sangat penting untuk kita sama-sama jadikan sebagai sebuah renungan besar. Karena memang kita semuanya sebagai seorang pendidik, kita dituntut akan keilmiahan ilmu yang kita sampaikan. Saya ulang, kita sebagai seorang pendidik, kita dituntut akan amanah ilmu, amanah ilmiah, ya. Kita dituntut agar menjadi orang yang amanah akan keilmiahan ilmu yang kita sampaikan. Bermakna apa? Dengan makna seorang guru, seorang pendidik, atau kita sebagai seorang pengajar di sekolah, sebelum kita menyampaikan kepada seorang anak apa yang akan kita sampaikan kepada mereka, terlebih dahulu kita sudah siap dengan segala jenis pertanyaan-pertanyaan yang berkemungkinan akan ditanyakan oleh anak kepada kita. Karena ini akan menjaga 2 hal. Pertama, menjaga ilmu itu sendiri, dan yang kedua, menjaga kita sebagai seorang pendidik di hadapan anak. Walaupun bukan suatu aib, sekali lagi, bukan sebuah aib ketika seorang pendidik
ditanya oleh anak muridnya tentang suatu perkara, kemudian seorang guru menyatakan wallahu a'lam, bukan sebuah aib. Tetapi alangkah baiknya ketika seseorang guru, pendidik, sebelum dia masuk ke kelas, dia sudah terlebih dahulu menguasai dan betul-betul mengerti tentang apa yang dia sampaikan. Jangan sampai, afwan ya, jangan sampai kita masuk ke dalam kelas, judul yang akan kita sampaikan kepada anak-anak itu sendiri kita belum tahu. Kita buka, kalau mungkin di kami ada istilahnya promes, di sini ada Ustaz ya, ada program semesternya, atau mungkin kita baru akan lihat buku pegangan gurunya, hari ini apa pelajaran yang akan kita buat, hari ini atau jam ini apa yang akan kita sampaikan. Kita baru buka itu ketika kita dalam kelas. Ini musibah. Ini musibah. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa para ustaz dan ustazah sekalian? Seorang pendidik dan seorang pengasuh yang berada di atas manhaj yang lurus atau yang mereka berpemahaman agama yang baik, maka mereka akan berkomitmen untuk menjadi seorang yang kokoh di dalam ilmu yang akan mereka sampaikan. Seorang yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengasuh yang menganut keyakinan yang benar, maka kita sebagai orang yang berpijak atau kita yang menisbahkan diri kita kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya kita betul-betul menguasai apa yang akan kita sampaikan. Kenapa? Satu, kata Nabi kita Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, dan di antara kepemimpinan kita itu adalah kita pemimpin terhadap apa yang kita sampaikan. Kita pemimpin terhadap apa yang kita ucapkan, kita pemimpin terhadap apa yang kita utarakan. Sehingga jangan sampai kita katakan A, namun ternyata dalam hal A itu saja kita masih bingung. Kita katakan B kepada santrinya, ketika santri bertanya, Ustadz, dalam permasalahan ini bagaimana? Ustadznya hanya mengatakan Ustadz pun tidak tahu. Khawatirnya nanti itu akan merusak anak itu sendiri satu, yang kedua merusak lembaga pendidikannya. Dia akan cerita kemana-mana bahwa ustadznya saja nggak tahu, ustadznya saja ketika ditanya dia cuma mengatakan ustadz nggak tahu, ustadzah nggak mengerti, dan seterusnya. Ya, maka kita katakan sebelum Anda masuk ke dalam kelas, kita harus komitmen. Kita harus jalankan fungsi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang guru, sehingga kita tahu konsep yang akan kita sampaikan kepada anak. Bahkan kami dulu ketika di pesantren, kita punya seorang ustadz yang dari situ kita mengambil banyak faedah dalam beliau mengajarkan sebuah nilai pengajaran pendidikannya. Kita punya ustadz yang ustadz ini hampir setiap masuk ke dalam kelas selalu beliau nanti punya semacam bagan ya, dalam papan tulis itu beliau sambil menjelaskan. Ada yang beliau tulis, yang ditulis tidak banyak, yang banyak dalam penyampaiannya iya, banyak dalam hal penjelasannya betul, tapi yang beliau tulis dalam dalam papan tulis nggak banyak, dan itu mudah sekali untuk kita mengingat. Contohnya, ketika seseorang membahas tentang masalah mandi wajib, kalau sekiranya kita dalam pembahasan mandi wajib atau hal-hal yang diwajibkan untuk mandi misal nih, maka Anda atau kita semuanya, para ustadz dan ustadzah sekalian, yang kami dapatkan dulu, ustadz kami tersebut dia menulis judul besar dulu, mandi wajib, dijelaskan apa itu mandi wajib, ya, apa itu mandi wajib. Kemudian beliau nanti akan lanjutkan ke bawah, definisi bahasa dan istilah, misalkan seperti itu, definisi bahasa dan istilah. Beliau nggak akan tuliskan di situ secara bahasa apa tidak, secara istilah itu apa, nggak beliau tuliskan. Cuman beliau menyatakan apa, definisi bahasa dan secara istilah. Sehingga anak-anak, dan itu yang saya pahami sampai sekarang, bahwasanya ternyata ketika ustadz tadi menyatakan mandi wajib, kemudian di bawahnya ada bahasa istilah, hanya beliau cuman kasih titik 2 kosong sampingnya, titik 2 istilah kosong sampingnya, kita akan langsung terpatri dalam setiap bahasan fikih terutama nanti ada makna bahasa dan ada makna istilah.
Sehingga nanti santri ketika belajar, dia akan langsung mengatakan apa? Mandi wajib begini secara bahasa, mandi wajib secara istilah begini. Tayyib, itu satu. Kemudian sampai kepada pembahasan hal-hal yang disyaratkan padanya mandi atau yang diwajibkan untuk mandi. Misal, maka guru tadi cuma menyatakan satu, junub atau keluarnya air mani. Dua, suci atau berhenti dari haid dan nifas. Tiga, kematian. Empat, masuk Islam. Tayyib. Udah begitu saja. Penjelasannya nanti akan dijelaskan dengan gamblang oleh Ustadz. Tapi hal-hal yang seperti ini beliau buatkan dalam sebuah sketsa ya. Dibikin sebuah sketsa. Jadi anak-anak nanti kita minta untuk menuliskan, bukan semuanya ditulis. Terkadang guru yang kita lihat dan saya yang lihat sebagian rekan ada. Guru tadi mengatakan apa? Masuk, jelaskan, tidak begitu panjang. Tiba-tiba guru mengatakan apa? Silakan dibuka halaman 13 sampai 15. Maka ditulis. Silakan ditulis halaman 13 dengan 15. Santri itu bukan butuh banyak nulis. Tapi anak kita bagaimana bisa kita fahamkan? Bukan berarti tanpa nulis, jangan salah paham ya. Bukan tanpa nulis. Iya, mereka tetap butuh nulis. Tapi sebenarnya tulis dan membaca itu udah ada pelajarannya mereka masing-masing nantinya. Nah, untuk pemahaman agama kita sebagai pendidik agama, tentunya maka mereka perlu penjelasan, terutama dalam masalah-masalah yang seperti tadi. Junub itu apa, Ustadz? Mani itu apa? Akan banyak pertanyaan yang akan muncul dari mereka. Kita harus siapkan ketika anak kelas 5 bertanya tentang junub, bertanya tentang mani, apa itu dan sebagainya. Anda siapkan jawabannya sejak sebelum kita masuk ke dalam kelas, sehingga kita nggak gagap, apa bahasa Indonesianya, gagap, supaya kita tidak gagap di dalam menjawab kepada santri kita ya. Kemudian Ustaz tadi akan menulis ya cara-cara atau macam-macam mandi wajib. Satu, cukup. Dua, sempurna ya. Satu cukup, dua sempurna. Nanti dijelaskan. Dan ini yang saya dapatkan, alhamdulillah, dengan sketsa seperti ini yang kita tulis ketika itu cuma dalam satu lembar, petak besar judul, istilah bahasa, kemudian hal-hal yang diwajibkan mandi, kemudian tata caranya ada dua, kemudian tata cara yang sempurna demikian. Itu yang kita tulis singkat sekali, tapi untuk menjelaskan nantinya itu sangat mudah. Karena apa? Kita tahu berbeda dengan orang yang masuk kelas, jelaskan sebentar, ditulis sama santri ya. Ketika ditanya di akhir pertemuan, apa yang kau pahami tentang ini, apa yang engkau bisa pahami, dan apa-apa yang menyebabkan seseorang diwajibkan mandi wajib, mungkin anak akan mengatakan, lupa Ustadz, masih bingung, belum paham dan sebagainya. Nah, dengan sketsa tadi, dan ini juga salah satu metode yang selalu dibuat oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, terutama dalam buku-buku beliau, cetakan-cetakan beliau, termasuk yang sering beliau buat itu diantaranya adalah di dalam masalah buku-buku fiqih ada, sirah nabawiyah ada. Setiap kali beliau menyebutkan sebuah permasalahan, di ujung pembahasan sebelum masuk bab baru, beliau bikin sketsa itu. Contohnya, sebab Nabi Muhammad SAW tidak bisa melupakan Khadijah. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, di ujung pembahasan ada itu. Kenapa dengan seperti itu? Karena yang penting-penting di sini, adapun penjelasan secara detailnya itu dengan penjelasan, dengan disampaikan, yang ditulis poin-poin pentingnya. Ketika dia ingat satu kata kunci poin penting, maka santri akan terbayang oleh dia tentang bahwa oh, ini yang dimaksudkan demikian, ini yang dimaksudkan seperti ini yang dimaksudkan dengan ini adalah seperti ini. Nah, ini pentingnya seorang guru untuk memahami terlebih dahulu bagaimana kita bisa menanamkan amanah ilmiah. Kita yakin sumbernya benar, kemudian kita fahami dengan benar-benar, sehingga kita tidak ragu dengan sumbernya, pun tidak ragu dengan ketika menyampaikannya. Karena ada kedua kemungkinan seorang pendidik itu, imma dia ragu dari referensinya yang ada, kalaupun referensinya jelas, dia ragu tentang penguasaan ilmunya ya, tentang penguasaan ilmunya. Jangan sampai seorang guru ngajar santrinya, dia sendiri pun ngapal bersama-sama dengan santrinya. Santri ngapal, kita baru ngafal.
Santri faham, kita juga baru faham. Harusnya kita faham dulu, baru kemudian kita fahamkan orang. Kalau kita belum faham, kemudian kita fahamkan orang, orang nggak akan faham karena yang menjelaskan belum faham. Ini untuk santri, ya. Dan sebenarnya kalau para ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Kemungkinan berhasilnya seseorang dalam mendidik, ya, dalam mengasuh dengan sistem yang seperti tadi, maka kita katakan besar kemungkinannya. Ketika seorang guru bisa mempertanggungjawabkan amanah ilmunya, maka kemungkinan keberhasilannya sangat besar. Dan inilah yang disebutkan dengan konsep pendidikan di dalam Islam. Konsep pendidikan dalam Islam itu adalah manakala seorang guru memahami apa yang akan dia sampaikan, menguasai apa yang akan dia jelaskan kepada santrinya, sehingga dia telah menguasai terlebih dahulu terhadap apa yang akan dia kerjakan tersebut. Dan memang Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah tabaraka wa taala, di antara tujuannya adalah menjadi muallim. Wa innama bu'ithtu muallima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang menularkan ilmu agama kepada yang lain dan menjadi pelopor akan kebaikan yang dia sampaikan kepada orang-orang tersebut. Maka jemaah sekalian, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tadi menyatakan apa? Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah bahwa masing-masing kalian itu akan seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Dan termasuk di antara kepemimpinan kita itu adalah kita menjadi pemimpin akan apa yang keluar dari lisan kita, sehingga itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian para asatidzah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, dan sebagai seorang pengasuh, maka hal yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah, setelah tadi kita katakan bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanah ilmu yang kita sampaikan, yang kedua yang harus kita perhatikan lagi adalah tentang permasalahan apa? Permasalahan tujuan dan niat kita. Ini yang kedua, niat kita juga harus kita luruskan. Betul, kita ngajar dalam rangka untuk menghidupi keluarga, kita tidak nafikan ini. Kita tidak nafikan. Semua kita ketika kita belajar, kemudian kita menjadi seorang pengajar, darinya kita kemudian mendapatkan ratib, mendapatkan ujrah, maka itu yang memang kita harapkan. Dan itu hukumnya boleh, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Wa khairu ma akhadtum bihi, dan sebaik-baik yang kalian ambil upahnya itu adalah mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, mengajarkan orang Al-Quran, kemudian kita diberikan ujrah, maka itu sebaik-baik ujrah yang memang halal bagi kita untuk mengambilnya. Tapi yang ingin kita tekankan adalah jangan semata-mata kita sampai ke sekolah, kita sampai ke tempat kita mengajar semata-mata untuk itu, jangan. Karena itu adalah hal yang sudah akan menjadi tanggung jawab orang yang memperkerjakan kita, dan itu sudah menjadi barang pasti akan kita dapatkan. Tapi yang kita ingin sampaikan itu adalah apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, tetap itu yang lebih baik. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW tadi menyatakan, dia dapat salawatnya para malaikat, dia juga mendapatkan salawatnya Allah, dia juga mendapatkan salawatnya hewan-hewan, binatang-binatang yang ada dalam sarangnya, sampai ikan-ikan di lautan pun mereka bersalawat kepada para pendidik-pendidik, pengajar-pengajar kebaikan. Hatta al-hitanu fil bahr wa namlatu fi juhriha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pun ikan di dalam lautan, semut dalam liangnya, mereka akan mendoakan kebaikan untuk para pendidik-pendidik kebaikan kepada manusia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dunianya itu sesuatu yang pasti akan kita dapat, tapi yang belum tentu kita dapatkan adalah tentang masalah akhiratnya ini. Kalau tidak kita niatkan untuk Allah,
Kalau kita tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala dalam pendidikan ini, maka tentunya itu akan menjadi sebuah hal yang membuat kita terjauhkan, membuat kita itu terelakkan dari apa yang menjadi bagian bagi seorang hamba ketika mereka menjadi seorang pendidik. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah azza wa jalla. Dan setiap pendidik dia muta'allim. Setiap pendidik dia muta'allim. Maksudnya apa? Setiap kita yang mendidik, kita juga pelajar. Kita sedang belajar bagaimana belajar untuk bersabar, belajar memahami karakter anak, belajar untuk menahan emosi, belajar untuk menyampaikan, belajar memahamkan, sama-sama pelajar. Yang mendidik juga belajar, yang dididik juga mereka sedang belajar. Dan kita tetap mendapatkan hal ini. Kita yang datang ke sekolah ngajarin anak-anak agama, kita juga dapat nilai ini. Kita sedang berjalan menuju apa? Surga Allah azza wa jalla. Karena kita sedang juga belajar. Man salaka tariqa, kita sedang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, di situ kita mencari ilmu. Bagaimana kita tidak katakan demikian ketika kita bertemu dengan seseorang di sekolah, kita bertemu dengan rekan kerja kita di sekolah, sama-sama guru di sekolah, kita akan saling tukar pikiran terkadang. Kita akan bertanya kepada teman, Ustadz bagaimana ini, kalau ini bagaimana, dan kalau seperti ini seperti apa, dan sebagainya. Kita juga belajar di situ. Dan selama antum dan kita semuanya para ustadz sekalian, para ustadzah yang dirahmati oleh Allah, selama kita masih di sekolah, selama itu pula kita berada di jalan Allah azza wa jalla. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, mereka itu menghamparkan sayap-sayap mereka untuk menaungi siapa? Para talabatul ilm, untuk menaungi orang-orang yang mereka sedang belajar. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu alim, orang-orang yang mereka itu berilmu, orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu, maka sungguh akan memintakan ampunan untuknya. Siapa? Man fis sama wa man fil ard. Yang ada di langit. Siapa yang di langit? Siapa yang di langit? Allah dan para malaikat-malaikatnya. Namun ketika dikatakan yastaghfir, memintakan ampun, berarti untuk siapa? Para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu dan mereka yang mengajarkan ilmu, maka mereka dimintakan ampunan untuk mereka kepada Allah oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, itu para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala, wa man fil ard, dan juga yang ada di muka bumi ini. Hatta al-hitanu fil ma', sampai kemudian kepada ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan sungguh kemuliaan seorang ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama, ya, di antara bintang-bintang yang, di antara sekian bintang-bintang yang ada. Innal ulama warathatul anbiya. Ini yang perlu Anda pegang baik-baik. Ini yang perlu kita genggam baik-baik. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Artinya orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang mengajarkan nilai-nilai agama, mereka itu siapa? Warathatul anbiya. Dan kita para asatidzah sekalian, para ustadzah sekalian yang tergabung dalam lembaga ini, kita termasuk di antara penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat, kita juga sampaikan ilmu ini kepada para murid-murid kita. Maka kita penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kita mendapatkan ilmu melalui perantara beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu dari Allah tabaraka wa taala. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm.
Karena para nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham, hanya saja mereka meninggalkan al-ilm, ilmu yang mereka tinggalkan kepada kita. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin, maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dari bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karenanya kaum muslimat, kaum muslimin, para asatidzah, para ustadzah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setiap pendidik, setiap pengasuh, kita harus memiliki mindset yang benar, atau kita harus memiliki konsep yang benar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengasuhan. Karena jika mindsetnya salah, ya, atau konsepnya keliru, maka sulit untuk bisa mencapai tujuan dari pendidikan-pendidikan tersebut. Sulit untuk sampai kepada pengasuhan, susah untuk sampai kepada pendidikan dan pengasuhan yang sesuai dengan harapan orang tua, yang sesuai dengan masyarakat, yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan bangsa, yang sesuai dengan negara. Susah. Tapi kalau seorang guru mindsetnya benar, konsepnya benar, maka itu akan sangat mempengaruhi, ya, mindset, cara pandang seseorang di dalam dia itu menjadi seorang pendidik, dan konsep ketika dia mendidik itu benar, maka itu berpeluang besar untuk mendapatkan keberhasilan di dalam dunia pendidikan. Tapi kalau mindsetnya salah, konsepnya salah, maka akan banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam dunia pendidikan tersebut, ya. Maka mindset orang yang berhasil selalu berpikir positif dan mau berubah. Ini catat baik-baik atau perlu kita ingat baik-baik. Mindsetnya orang yang berhasil, ya, mindsetnya orang yang berhasil itu adalah selalu berpikir positif dan mau berubah. Tapi kebanyakan kita para pendidik, ya, terutama kalau sudah berkaitan dengan syahriyah kita, selalu pemikiran kita kepada hal-hal yang negatif, dan itu yang terkadang kemudian mengurangi semangat ataupun loyalitas kita di dalam mengajar, mendidik dan sebagainya, dan membuat anak-anak pun tidak terdidik dengan baik, sehingga apa? Sehingga semuanya rusak, gurunya rusak, pelajarannya rusak, santrinya rusak, sekolahnya akan rusak, karena mindset dan konsep yang kita punya itu salah. Sementara mindsetnya orang-orang yang gagal, orang-orang yang mereka tidak akan mendapatkan kejayaan, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau adanya perubahan, tidak rela dengan adanya kritikan, tidak ridha dengan adanya tantangan dan seterusnya. Maka beliau Al-Ustaz Wahab Rajasam hafizahullah taala, beliau di sini menyatakan apa? Mindset yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, seorang pengasuh adalah mindset yang siap untuk berkembang, ya. Mindset siap untuk berkembang, bukan fixed mindset. Artinya apa? Bukan orang yang istilahnya kalau dalam statis. Apa itu statis? Ya, berdiam di tempat, ya. Jangan menjadi orang yang statis, tidak siap untuk berkembang, jalan di tempat, ya. Tapi kita sebagai seorang pembimbing, seorang pendidik, kita harus punya mindset yang benar, yaitu apa? Pola pikir yang siap untuk menjadi orang yang berkembang. Makanya beliau di sini hafizahullah taala menyebutkan beberapa perbedaan antara orang yang mau berkembang dengan orang yang terus jalan di tempat, ya. Seorang pendidik harus paham ini, antara orang yang siap untuk menjadi pendidik yang berkembang dan berhasil dengan orang yang tidak mau berjalan atau dia mau berubah, sifatnya dia jalan di tempat saja. Ada beberapa perbedaan. Di antaranya, satu, orang yang mereka tidak akan berkembang dalam pendidikannya, maka dia tidak suka ketika ada perubahan. Dia tidak suka ketika ada perubahan. Sementara orang yang siap untuk menjadi pendidik yang benar, yang berhasil adalah dia siap untuk menerima perubahan, selama perubahan yang diadakan, selama perubahan yang dilakukan itu memang untuk kebaikan.
Artinya apa? Ya kita sebagai pendidik jangan monoton. Jangan monoton. Itu saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada semacam variasi di dalam mendidik dan seterusnya. Kemudian orang yang akan gagal dalam mendidik, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak menerima tantangan. Orang-orang yang tidak mau menerima tantangan, mereka ciri-ciri orang yang akan gagal dalam mendidik. Tapi kalau orang yang suka dengan tantangan, contohnya seorang guru, dia baru selama ini ngajar di kelas 2, tiba-tiba keputusan ada perubahan, ada perombakan dalam rangka untuk mengasah pola pikir guru-guru, misal tujuannya seperti itu. Ini perubahan baik atau buruk? Baik, maka perlu diterima. Kemudian setelah itu, sebagai seorang guru yang siap untuk menjadi pendidik yang benar, maka dia harus terima tantangan. Ini tantangan bagi dia, ya. Ini tantangan bagi dia. Dengan adanya tantangan seperti ini, harusnya dia siap menghadapi tantangan ini, dan bahkan dia kalau bisa suka dengan tantangan tersebut, sehingga dengan itu dia akan berkembang. Yang selama ini ilmunya di kelas 2, dia pindah ke kelas 5, dia akan belajar. Dan di antara keuntungan kita sebagai pengajar, sebagai seorang pendidik itu apa? Ketika kita belum pernah membahas hal itu selama ini dalam dunia majelis, kita mengajar, kita ketemu dengan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan hal yang baru. Dan itu enaknya menjadi seorang pengajar. Tetapi saya katakan tadi di awal, Anda harus mulai baca itu kapan? Sebelum masuk kelas, sehingga kita cari dan kita gali referensi sebanyak mungkin, sehingga kita betul-betul masuk di atas kelas, kita masuk kelas dengan apa? Ilmu yakin. Dengan ilmu yakin, betul-betul kita yakin dengan ilmu kita, pemahaman kita sudah yakin ini yang diinginkan dari pembahasan ini, dan kita yakin apa yang kita sampaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian orang yang mindsetnya salah, dia orang yang selalu mencari alasan atas kegagalannya. Ketika misalkan ada santri yang di hari itu gagal, gak bisa nambah Al-Quran ayat sama sekali, kemudian kita ditegur, kenapa si fulan gak nambah hafalannya? Kita akan cari alasan terhadap kegagalan kita tersebut. Maka ini mindset yang salah untuk orang yang gagal dalam mendidik. Tapi orang yang akan berhasil dalam pendidikan, ketika terjadi kegagalan, yang dia cari alasan atau yang lain? Yang lain apa yang dicari? Solusi. Yang dicari dalam sebuah kegagalan bukan alasan, tapi solusi. Kita akui, iya betul, santri tadi belum belum nyetar hafalannya, tapi kedepannya insya Allah dia kita dahulukan, misal, atau kita akan berikan kepadanya perhatian yang lebih, ya, karena dia mungkin ada sedikit keterbelakangan dibandingkan yang lainnya. Sementara selama ini karena dia keterbelakangan, daripada ganggu kawannya yang lain misalkan, akhirnya kita akhirkan, belum sempat lagi kita ajar, waktu sudah habis. Kita cari solusi, jangan dijadikan sebagai alasan. Orang yang tidak mau berkembang, dia akan katakan apa? Ustadz atau mudir, pimpinan, pak yayasan, kenapa dia nggak berkembang? Karena memang dia anaknya itu seperti itu, dia ada keterbelakangan sehingga tidak bisa menambah dan sebagainya. Nah, ini mencari alasan atas kegagalan. Guru yang siap untuk berkembang adalah ketika ada sesuatu yang jelek, maka dia akan mencari solusi, bukan mencari alasan. Kemudian mindset yang salah dari guru yang tidak akan berkembang itu adalah tidak bisa menerima kritikan, ya? Tidak bisa menerima kritikan, nggak boleh dikritik, ya. Asal dikritik sakit hati, dikritik ngata-ngatain, seolah-olah dia saja yang akan paham dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini, maka dia adalah ciri-ciri orang yang statis dan tidak mau berkembang dalam dunia pendidikan. Adapun orang yang siap untuk berkembang dan pola pikirnya siap untuk dia kembangkan, maka kritikan itu dia terima dan kemudian dia akan jadikan sebagai bahan untuk evaluasi diri. Ingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar
radhiyallahu taala anhu menyatakan apa? Rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang menyebutkan kepadaku akan kekuranganku. Ini kata siapa? Guru atau presiden? Guru atau pemimpin? Seorang khalifah, pimpinan tertinggi di masanya ketika itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau menyatakan apa? Semoga Allah merahmati seseorang yang mau menyebutkan aib-aibku, kekuranganku, bukan kepada orang lain, tapi kepada kita sendiri. Maka doakan dia. Nah, orang yang siap berkembang, seorang pendidik yang siap maju, seorang guru yang siap berhasil, itu adalah ketika datang kritikan, ketika datang masukan, ketika datang sebuah pengajaran dari orang yang mungkin kita katakan lebih, atau bahkan mungkin sebaya saja, atau bahkan lebih di bawah kita, kalau kritikan itu betul-betul nyata membangun, maka orang yang siap untuk berkembang, dia akan jadikan kritikan tersebut sebagai bahan evaluasi, bukan dijadikan sebagai bahan untuk membuat atau menumbuhkan emosi. Jangan. Kemudian jemaah sekalian, para ustadz sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang berikutnya, yang kelima, cara pandang yang salah dari seorang pendidik yang tidak akan berhasil itu adalah ketika dia menganggap peluang itu sebagai masalah. Menganggap peluang sebagai masalah. Ada nggak guru yang seperti ini? Ada. Contohnya begini. Pimpinan, kepala sekolah sedang ingin melakukan, mungkin sedang mencari beberapa kekurangan-kekurangan dan ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian seorang kepala sekolah memanggil beberapa gurunya. Kepala sekolah mengatakan, Ustadz, misalkan di kelas 3A misal, kelas Ustadz kayaknya bisa untuk didongkrak, kelas A kayaknya bisa untuk dilejitkan, kelas A kayaknya bisa diberikan tambahan pelajaran ini, diberikan tambahan pelajaran itu. Nah, ada peluang di sini. Ada peluang. Guru yang tidak akan mau berkembang, dia jadikan itu sebagai kerjaan tambahan di luar pokok, kemudian menjadi suatu masalah. Ditambah kerjaan, ya. Sementara orang yang mindsetnya benar, dia akan jadikan masalah sebagai peluang. Orang yang mindsetnya salah, dia menjadikan peluang sebagai masalah. Orang yang benar mindsetnya menjadikan masalah sebagai peluang. Yang ini peluang jadi masalah, yang ini masalah jadi peluang. Mana yang baik? Yang menjadikan masalah sebagai peluang. Orang yang menemukan masalah di kelasnya, maka dia katakan, ini peluang untuk membenahi diri, peluang untuk menjadikan anak-anak lebih giat lagi. Ada peluang. Nah, ketika misalkan kelas kita diadakan lomba kelas, misalkan kerapian, ketertiban, kemandirian, kerajinan anak-anaknya, juga kemudian guru pengajarnya, ternyata kelas kita paling bobrok, kelas kita paling rendah, dan kita jadikan sebagai itu suatu masalah misalkan. Iya, itu masalah. Tapi orang yang mau berkembang, setelah dia tahu itu sebagai masalah, maka dia jadikan masalah itu sebagai peluang. Ada peluang, ya, untuk menyampaikan kepada santrinya. Selama ini yang nggak mau dinasehati, ada nggak peluang karena dia gagal? Ada peluang. Nah, orang selalu memandang masalah itu peluang. Masalah itu peluang. Selama ini kalau nggak ada kekalahan, anak kita nasehatin susah, misalkan. Tapi karena adanya kekalahan dan itu masalah, kita jadikan kekalahan itu sebagai peluang untuk melejitkan, mendongkrak, memompa semangat anak-anak sebagai atau menjadi orang yang lebih giat lagi di dalam belajar. Ini cara pandang pendidik yang mindsetnya benar. Kemudian pendidik yang akan salah lagi, pendidik yang salah dalam pandang pola pikir adalah tamat sekolah adalah akhir dari belajar. Nih, ada guru-guru yang seperti itu. Kalau sudah selesai S1, kemudian dia sudah mendapatkan gelar sarjana, maka dia udah nggak duduk lagi untuk belajar, dia nggak lagi menuntut ilmu, dia tidak lagi untuk menggali potensi dia sebagai seorang guru, mendalami ilmu pendidikan. Seolah-olah dia selesai daripada sarjana pendidikannya, nggak butuh lagi yang namanya ilmu.
ini orang yang akan gagal dalam pendidikan. Tapi kalau orang yang akan berhasil, dia adalah orang yang terus belajar dari kehidupan itu hingga ajal tiba. Ya, kalau para ustadz dan para ustadzah sekalian, saya pernah ketemu dengan seorang dokter ya. Beliau punya spesialis, dia dokter spesialis. Kemudian dokter ini, dokter ini ada di daerah kita lah ya, Pekanbaru dan sekitarnya. Dokter ini dibandingkan dengan dokter-dokter spesialis di bidangnya, dia dokter yang paling tinggi secara kadar akademiknya. Sudah dokter di depan, kemudian ada pangkat untuk spesialisasinya. Setelah itu masih ada lagi tambahan, dan kemudian kita pernah bertanya kepada beliau masih mengatakan, saya masih dalam tahap kuliah untuk mencari tambahan ilmu. Dalam dunia kedokteran saja tidak cukup satu bidang spesialisasi untuk mencukupkan dia kepada derajat yang dia tuju, tidak. Tapi karena semua dokter akan bertemu dengan masalah-masalah yang lain. Terkadang dokternya THT, tapi nanti ketemu dengan dokter penyakit dalam, karena ada obat yang mungkin barangkali tidak bisa dimakan oleh penderita ini, dia lambung. Tentu seorang dokter dia harus tahu obat mana yang tidak berbahaya bagi penderita lambung dan seterusnya. Nah, begitulah kita kepada para ustadzah sekalian. Ketika kita menjadi seorang pendidik, seorang guru, seorang pengasuh, ilmu alat dasar itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Ya, kecuali yang kita ajarkan bukan ilmu agama, maka ilmu alat ini nggak begitu perlu bagi kita, sifatnya mungkin tambahan. Tapi kalau yang mengajarkan agama, ilmu alat harus punya. Apa itu ilmu alat dalam pendidikan agama? Lughah, bahasa Arab. Ini ilmu alat, karena semuanya akan berkaitan dengan itu. Ya, hadis Nabi bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, dalam fiqih akan banyak kita temukan ayat dan hadis, dalam tauhid apalagi. Semuanya ilmu alat ini harus kita ketahui. Ya, makanya orang yang akan menjadi pendidik yang benar, berhasil adalah dia yang ketika sudah tamat sekolah, ya, tetap dia akan mencari dan belajar dari kehidupan yang ada sampai ajal dia itu tiba. Adapun orang yang dia tamat sekolah kemudian berhenti belajar dan dia katakan itulah akhir daripada perjalanan menuntut ilmu, maka dia adalah ciri-ciri orang yang akan gagal dalam pendidikannya. Dan yang terakhir, bahwa orang yang akan gagal dalam pendidikan itu adalah orang yang bosan dan frustasi terhadap ketidakberhasilan. Frustasi terhadap ketidakberhasilan, atau dengan gagal terus mah. Ya, mungkin kita pernah membaca dulu di masa-masa kita belajar, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Iya kan? Kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Dan itu yang kita harapkan. Gagal sekali, mudah-mudahan ada penundaan keberhasilan bagi kita. Kita berangkat, kita berdiri, kita evaluasi, kemudian kita semangat, setelah itu kita akan berhasil. Ya, jangan jadikan kegagalan itu malah menjadi sebab kemudian kita memang tidak akan pernah berhasil. Ini bahaya. Dengan seperti ini bahaya. Makanya banyak guru-guru yang kemudian tidak pernah adanya tatawur, adanya peningkatan, ya, adanya pengembangan. Kenapa? Karena tadi asal gagal frustasi. Tetapi orang yang akan berhasil dalam dunia pendidikan itu adalah mereka yang menganggap kegagalan itu sebagai pembelajaran. Kalau gagal dia jadikan sebagai pembelajaran, maka biidznillah dan insyaallah dia akan menjadi seorang guru yang berhasil insyaallah taala. Maka tentunya berkaitan dengan pola pikir tadi, ya, mindset, maka semua itu berkaitan dengan apa? Pola pikir yang dipengaruhi oleh satu pengetahuan, kemudian watak asli seseorang,
kemudian juga dari afirmasi, kemudian juga dari keyakinan, kepercayaan, dan pedoman. Ini mengakibatkan nanti mindset seseorang itu bagus atau tidak, benar atau tidak. Karena apa? Pengetahuan sangat mempengaruhi mindset seseorang. Satu. Yang kedua, watak. Watak juga penting. Ya, watak sangat penting bagi seorang pendidik. Ya. Kenapa? Karena seorang pendidik dia harus bisa mengenal watak pribadinya terlebih dahulu sebelum dia menjadi seorang pendidik. Sehingga jangan salahkan ketika nanti dia belum paham dirinya, kemudian dinilai oleh santrinya, kita marah kepada santri. Tapi sebagai seorang pendidik kita pahami dulu watak dan sifat kita. Oh, saya orangnya temperamental, saya orangnya emosional, saya orangnya mudah marah, saya orangnya begini, penyinggung dan sebagainya. Ya, maka dengan kita mengenal siapa diri kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang faham dengan kekurangan-kekurangan kita. Kemudian juga kita butuh yang namanya keyakinan. Keyakinan dengan bekal yang kita akan sampaikan, ilmu yang akan kita tularkan, pendidikan yang akan kita berikan. Yakin kita dengan hal tersebut, percaya. Karena keyakinan, kepercayaan, kemudian figur, kemudian pengetahuan, ini merupakan apa? Merupakan pedoman, dasar, dan sebuah kanun, aturan hidup seseorang agar menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, pengetahuan, sifat, keyakinan, dan kepercayaan itu harus ada dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Guru seperti itu juga, petani pun juga, para penelayan pun juga. Mereka harus punya ilmu lah tentang bagaimana jadi penelayan. Mereka harus punya pengetahuan bagaimana cara menjadi seorang guru, harus punya pengetahuan bagaimana menjadi seorang tukang kebun, seorang petani. Kita juga harus paham sikap kita supaya kita bisa mawas diri ketika terjadi kegagalan. Jangan sampai marah-marah, karena membuat kita gagal otomatis karena kita dan juga karena adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian harus ada keyakinan, kepercayaan. Kita yakin ilmu yang kita dapatkan itu sudah mumpuni untuk kita membuat usaha. Kita percaya bahwasanya kita termasuk di antara orang-orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana kalau kita nggak yakin, kita nggak percaya, kita nggak punya ilmu, sikap kita pun kita nggak paham dengan sifat kita sendiri? Bagaimana kita akan berhasil? Dari mana jalan kita bisa menjadi seorang pemimpin dan pendidik yang benar? Makanya kaum para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka kita katakan bahwa seorang pendidik, seorang pengasuh sepatutnya menjadi manusia yang paling baik sebagai figur dan contoh bagi anak-anak muridnya, yang layak untuk ditiru, sehingga keyakinan akan terbentuk, ya, sebagai mindset yang baik dalam kehidupan dan dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Sedangkan yang berkaitan dengan metode, konseptual skill lah kalau orang bilang, ya, skill dan konsep dalam mendidik, ini baru nanti rentetan masalah yang kedua. Setelah masalah yang pertama tadi kita bisa pecahkan, kita pecahkan ilmu pengetahuannya, sifat kita, kemudian kita pecahkan keyakinan dan kepercayaan diri kita di dalam mendidik. Setelah ini Anda punya dan Anda bisa bangun di atas keempat hal ini, setelah itu Anda melangkah kepada yang dinamakan dengan conceptual skill. Artinya apa? Bagaimana kita bisa membentuk skill kita, mengkonsep bagaimana kita menyampaikan kepada anak. Dan memang di dalam agama kita itu ada namanya wasail. Apa itu wasail? Wasilah, ya, jalan-jalan yang bisa membuat kita itu menjadi pendidik yang benar, pendidik yang sukses. Dan berbagai wasilah-wasilah bisa kita tempuh dalam hal ini. Oleh karenanya kaum muslimat dan kaum muslimin, para ustaz dan para ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini semua menjadi bekal bagi kita bersama, sehingga kita perlu untuk yang pertama tadi kita katakan harus ilmiah dari sisi ilmu, amanah ilmiahnya dijaga, itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas, niat kita, keikhlasan kita harus kita jaga. Kemudian seorang pemimpin, seorang pendidik, seorang pengasuh adalah pewaris
Nabi, ya, pewaris Nabi. Kemudian sebagai seorang pendidik harus memiliki mindset yang benar dan jangan memiliki pola pikir yang salah, ya. Itu diantara poin-poin penting yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu pada pertemuan pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allah panjangkan umur kita di atas kebaikan, di atas amal saleh, di atas hidayah Islam, hidayah sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita bersama di atas Islam, di atas sunnah, dan juga di atas iman kepada Allah dan segala rukun-rukun iman yang ada. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ada yang mau ditanyakan Ustaz? Atau para ustazah ada pertanyaan? Boleh dengan kertas dikirimkan ke depan saja jika ada. Boleh, silakan tolong dikeraskan suaranya saja. Ulang, bagaimana caranya kita bisa membangun kesabaran? Bagaimana caranya kita bisa membangun kesabaran ketika mengajar? Kesabaran penting. Nah, dan setiap pendidik, setiap pengasuh dituntut untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dan itu salah satu bekal terbesar, bekal penting bagi seorang pendidik, seorang pengasuh. Kesabaran. Dan yang namanya kesabaran, ya, namanya kesabaran itu tidak bisa didapatkan secara instan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya memiliki ilmu dengan belajar dan memiliki kelembutan kesabaran dia juga dengan membiasakan diri untuk menjadi orang yang sabar. Belajar menjadi orang yang sabar perlu proses. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan berusahalah untuk senantiasa sabar. Orang yang bersabar pun harus masih belajar sabar, apalagi orang yang selama ini belum bisa sabar, maka harus belajar lagi sabar. Pertanyaannya, bagaimana untuk membangun diri di atas kesabaran dalam mendidik anak? Wallahu ta'ala a'lam. Para ustaz dan ustazah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, pertama, sabar itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kesabaran, kelembutan itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Sehingga ada orang yang memang dia wataknya sabar, walaupun dia tidak belajar sabar, memang dia orang yang sabar. Karena begini, kepribadian itu terbagi menjadi dua, ya. Kepribadian atau kita katakan sebagai akhlak itu terbagi menjadi dua. Pertama, jibilliyun. Jibilli itu artinya apa? Bawaan, tabi'i. Adapun yang kedua adalah kasbi. Kasbi maksudnya apa? Perlu digali, perlu dipelajari. Nah, ada yang bawaannya memang orang sabar. Alhamdulillah, itu taufik dari Allah Azza wa Jalla yang kita katakan tadi. Sebab kesabaran yang pertama adalah taufik. Karena bagaimanapun orang belajar sabar, berlatih sabar, kalau tidak dapat taufik dari Allah, dia gak akan bisa sabar. Maka yang pertama adalah taufik dari Allah. Yang kedua, untuk menjadi orang yang sabar adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang kedua di sini adalah bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimakna untuk meraih kesabaran itu kita senantiasa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni minas sabirin. Allahumma ij'alni minas sabirin. Allahumma atini sabra. Ya Allah, atau afriq alaina sabra, ya Allah berikanlah kepada kami
sifat sabar. Ya Allah, jadikanlah hamba menjadi orang-orang yang sabar. Yang kedua, kata-kata ma'a, wasbir nafsaka ma'a, bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang. Atau kita katakan di sini bahwa kita berteman dengan orang-orang yang kita kenal dia adalah orang yang penyabar, orang yang bisa bersabar. Dengan itu kita akan menjadi orang yang penyabar. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang emosionalnya tinggi, temperamental, mudah marah, egonya dikedepankan, jangankan bisa menjadi orang yang sabar, berusaha sabar pun akan susah. Makanya memang kata Allah Azza wa Jalla, katakan wa kunu ma'as sadiqin, bersertalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Jujur di sini apa? Jujur dalam iman, jujur dalam perbuatan, benar dalam segala halnya. Maka pertama tadi adalah dengan kita itu sabar itu adalah taufik dari Allah. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Yang ketiga adalah kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar kita dipertemukan, didekatkan dengan orang-orang yang sabar, ya. Itu setidaknya 3 hal yang paling penting untuk bisa menjadi atau melatih kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan sering-sering berwudu sebelum masuk kelas. Ini penting. Sering-sering berwudu untuk masuk kelas atau setiap masuk kelas. Kenapa? Karena al-ghadabu minasyaitan. Kemarahan itu dari syaitan. Sebelum datang percikan atau benih-benih kemarahan, musnahkan dulu dengan apa? Wudu. Maka ini pentingnya wudu sebelum masuk ke dalam kelas. Di samping itu yujaddidun nasyad, memperbaharui keseriusan dalam belajar, tapi itu juga bisa menghilangkan emosional. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup Ustaz ya? Cukup Ustaz? Silakan Ustaz. Apa? Tayyib. Kaum muslimin muslimat, para ustaz dan para ustazah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara untuk senantiasa menjaga niat agar selalu ikhlas, karena memang niat itu selalu berbolak-balik, dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna qalba bani Adam atau innal quluba bani Adam ya baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati, dan maksud dalam hati di sini adalah tentang ketulusan, keikhlasan, ya. Sesungguhnya hati manusia berada di antara 2 jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan ya kehendak Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kaum muslimat sekalian dan kaum muslimin, para ustaz dan ustazah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla. Adapun cara untuk memperbaharui niat, memang betul ya, niat itu sangat susah. Sampai sekelas Amirul Mukminin fil hadis, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Ma'alajtu syai'an." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling susah, yang paling berat selain daripada niat itu sendiri. Dan banyak perkataan para ulama yang mereka menyebutkan susahnya memanage niat, mengatur niat, mengkondisikan agar niat itu selalu benar, itu sangat susah, ya. Kalaulah sekiranya para ulama kita menyatakan susah, maka bagaimana dengan kita? Tentu akan terasa lebih susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti tidak bisa. Artinya ada jalan, ada upaya yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa mendapatkan niat yang ikhlas tersebut. Di antaranya kata para ulama rahimahumullah, in kana matu, in kana kalau mereka sudah diwafatkan oleh Allah, wa hafizahumullah in kana hayya. Mereka para ulama menyebutkan bahwa di antara jalan dan di antara cara untuk bisa menjaga keikhlasan, dan ini yang
paling besar atau paling berpotensi kita bisa mendapatkan ya dalam dunia pendidikan seperti ini adalah kita samakan antara adanya pujian dengan adanya hinaan. Samakan antara adanya pujian dengan adanya hinaan. Kalau kita sudah pilih-pilih, kita dipuji, kita tinggi, kita direndahkan, kita akan down, maka di situ akan sangat berpotensi dalam dunia kita ya, yang kita sama-sama mendidik ya, seperti itu ya. Bahwa adanya pujian dengan adanya cacian, adanya pujian dengan adanya gunjingan, kalau ini kita pikirkan, maka ini yang akan sangat berpotensi untuk menghilangkan niat kita. Makanya di dalam dunia kita seperti ini, pujian kita jangan pedulikan. Adanya hinaan seperti tadi kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi. Maka dengan ini kita akan terbebas dari segala hal-hal yang membuat hati kita itu sakit. Karena begini ya, biasanya nih, dan itu yang kita rasakan juga, kita akan mulai hilang keikhlasan dalam mendidik di lembaga pendidikan tentunya kalau sudah berkaitan dengan masalah tadi, masalah misalnya finansial, masalah ujrah bulanannya misal, ya kan seperti itu ya. Karena terkadang kita menganggap kerjaan kita berat, kemudian kita masih dicaci, sementara kita sudah memberikan sebuah sebuah hal yang inovasi yang baru, tapi kita nggak dipuji. Nah, kalau masih berharap adanya pujian dan kita masih berharap tidak adanya gunjingan dan cacian, maka itu yang sangat berpotensi akan membuang keikhlasan dari dalam diri kita. Maka yang pertama, para ustadz dan ustadzah sekalian, buang jauh-jauh yang namanya pujian, dan jadikan pujian dengan gunjingan atau celaan itu sama saja. Dengan pujian kita tidak tambah mulia, dengan hinaan pun kita tidak akan menjadi orang yang tercela. Itu yang pertama ya. Mungkin itu yang saya jawab Ustadz. Kemudian yang kedua, bagaimana pula cara mengkompromikan dengan perkataan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bahwasanya seseorang itu ketika menggabungkan atau ketika mengkaitkan amalan akhirat dengan nilai dunia, maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang tidak ikhlas. Maka perlu kita pahami baik-baik yang beliau maksudkan dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ketika seseorang beramal akhirat kemudian dia mendapatkan dunia ya, dan hal itu tidak mengubah niat dia untuk mengajar agama itu, maka itu tidak menjadi masalah. Artinya begini, kita datang ke sekolah dalam rangka untuk mengajarkan anak-anak itu Al-Quran, supaya mereka pandai dalam membaca Al-Quran, dan apa yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang memang sudah barang pasti, dan kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama kita di sini, tapi kita tetap ada harapan untuk itu, maka tidak menjadi masalah ya. Karena itu bukan tujuan utama, dan kita bekerja di sini. Yang namanya orang bekerja menjual jasa, maka pantas untuk berharap sesuatu. Cuman bedanya adalah ketika seseorang menjadikan bulanan itu sebagai tujuan utama, melalaikan dia daripada tanggung jawab Al-Quran pengajarannya, ini yang salah. Namun ketika prioritas dia adalah untuk di sini mengajar, menularkan kebaikan, menyampaikan Al-Quran, menjelaskan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sembari kemudian dia bangga, bahagia, suka ketika dirinya dinilai kemudian mendapatkan bagian daripada dunia, maka ini tidak bertentangan. Sebagaimana Nabi kita katakan Sallallahu Alaihi Wasallam, tadawu bisadaqah, tadawu bisadaqah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Berobatlah kalian dengan sadaqah. Katakan sedekah amalan akhirat atau bukan? Amalan akhirat atau bukan? Amalan akhirat. Sembuh daripada penyakit dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan, dawu mardakum bis sadaqah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Artinya adanya tujuan dunia tapi tidak melarikan kita daripada tujuan utama, yaitu akhirat, ridha Allah Azza wa Jalla, maka itu masih dibolehkan ya, masih dibolehkan. Karena satu, uang yang kita dapatkan dari kita mengajar itu sudah barang pasti, sedikit dan banyaknya, nah itu yang akan mempengaruhi. Orang yang tidak ikhlas, ketika dia digaji sedikit, maka dia akan mengumpat ciri-ciri bermasalah ya.
Adapun ketika dia digaji sedikit dia bersyukur kepada Allah, digaji banyak pun dia tetap kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini salah satu ciri-ciri orang yang bisa menerima pembagian dunianya tanpa melarikan tujuan akhiratnya, sehingga tidak menjadi suatu hal yang problem ketika seseorang menerima bagian dunia atas akhiratnya atau amalan akhiratnya, selagi dunia tadi tidak menjadi tujuan utama, ya. Seperti tadi yang kita sebutkan, kalau sudah adanya gunjingan, adanya cacian, kemudian adanya pengurangan, kemudian membuat kita itu akhirnya terucap, saya kesini bukan untuk beramal lagi, semata-mata untuk apa? Duit lagi misalkan, maka dia memang dapat dunianya, tapi akhiratnya nol. Akhiratnya dia nol. Berbeda dengan orang yang niatnya ke sekolah mengajarkan agama, dan kemudian ketika dia menunggu bulanannya karena dia butuh memberikan makan anak istrinya, dan itu terjadi dia penunggunya hanya dalam sekali sebulan, ya, di setiap awal bulan, dan dia tidak akan begitu mempermasalahkan berkurang atau bertambah, ya, itulah rizki ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menjadi suatu hal yang dipermasalahkan insyaallah. Wallahu taala alam. Nah, udah jam 6 ya. Baik, kita cukupkan sekian insyaallah taala, dan mudah-mudahan ada pertemuan di lain waktu biidznillah. Kalaupun pertemuan tidak untuk di dunia, semoga kita bertemu bersama di dalam akhirat dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.